Tiga, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang praktikum kami tentang pengukuran titik-titik detail tachimetri di area gedung IPS. Mata kuliah survei dan pemetaan ini kita menjawabi oleh Dr. Insinyur Dr. Andas Haji Iskandar Muda Purwamijaya MT. Kemudian anggota kelompok 1 ada Abdurrahman Amar, Abdurrahman Amar Arifi dengan NIM 21022209. Kemudian ada Asiswa Degasida dengan NIM 210926. Ada saya Chandra Putresnanto dengan NIM 210783. Dengan saya Ibnu Aziz Nugraha dengan NIM 21000084. saya Muhammad Hafiz Musin Amin dengan NIM 21027752. Dan ada saya Safihana Badriah dengan NIM 2102219. Baik, yang pertama kali akan kami paparkan yaitu pertama bab 1 pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Abdurrahman Ahmad. Kepada Abdurrahman Ahmad saya persilakan. Untuk pertama adalah latar belakang. Untuk poin pertama, insinyur sipil harus memahami konsep pengukuran titik detail tachimetri. Kemudian oleh karena itu mahasiswa teknik sipil 2001 belum memahami konsep titik-titik detail tachimetri. Untuk poin kedua, insinyur sipil harus memahami dan terampil dalam pengolahan data titik-titik detail tachimetri. Namun mahasiswa teknik sipil angkatan 2021 belum memahami dan terampil dalam pengolahan data titik detail tachimetri. Yang poin ketiga ada insinyur sipil harus memahami dan terampil dalam penggambaran titik-titik detail tachimetri. Namun mahasiswa teknik sipil angkatan 2021 belum memahami dan terampil dalam penggambaran titik-titik detail tachimetri. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan rumusan dalam latar belakang, maka didapatkan beberapa permasalahan terkait pengukuran tachimetri. Yang pertama, mahasiswa teknik sipil belum memahami pengukuran titik-titik detail tachimetri. Yang kedua, mahasiswa teknik sipil belum memahami pengolahan data dan pengukuran titik-titik detail tachimetri. Yang ketiga, mahasiswa teknik sipil belum memahami penggambaran dan pengukuran titik-titik detail tachimetri. Yang ketiga ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengukuran titik-titik detail tachimetri. Yang kedua, bagaimana cara pengolahan data dalam pengukuran titik-titik detail tachimetri. Yang ketiga, bagaimana penggambaran dalam pengukuran titik-titik detail tachimetri. Selanjutnya ada tujuan penulisan dari laporan ini. Pertama, ada mengetahui terkait konsep pengukuran titik detail tachimetri. Yang kedua, mengetahui cara pengolahan data dalam pengukuran titik-titik detail tachimetri. Yang ketiga, mengetahui cara penggambaran dalam pengukuran titik-titik detail tachimetri. Baik, akan kami lanjutkan ke bab 2 yaitu kajian pustaka yang akan dipaparkan oleh saudari Arsy. Kepada saudari Arsy saya persilakan. Baik, selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pengukuran tachimetri. Pengukuran titik detail tachimetri adalah suatu pemetaan detail lengkap yang pengukuran dengan menggunakan prinsip tachimetri, artinya menentukan posisi dengan jarak untuk membuat peta yang dilengkapi dengan data-data koordinat planimetris dan koordinat indijit. Ini diungkapkan oleh Salmani pada tahun 2012. Untuk rumus yang digunakan menggunakan rumus jarak datar sama dengan DAB sama dengan 100 dikali BA dikurangi BB dikali cos 2nm. Di sini adalah sudut miring. Lalu rumus berikutnya yaitu beda tinggi sama dengan DAHB sama dengan 50 dikalikan 50 dikurangi BB sin 2m ditambah I dikurangi T. T di sini adalah dari DT. Lalu yang berikutnya ada pengukuran tachimetri untuk titik bidang horizontal. Selain benang silang tengah, diagram transit atau theodolit untuk tachimetri mempunyai 2 benang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan perpotongan vertikal pada rambu yang dipasang sejauh 100 feet. Purwamijaya 2022. Jadi jarak ke rambu yang dibagi secara desimal dalam feet per 10 dan per 100 dapat langsung dibaca sampai feet terdekat. Ini sudah cukup sesama untuk menentukan detail-detail
topografi seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambarkan. Yang berikutnya ada pengukuran tachimetri untuk titik bidang miring. Kebanyakan pengukuran tachimetri adalah dengan garis bidang miring karena adanya keragaman topografi. Tetapi perpotongan benang stadia dibaca pada rambut tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Pada gambar dapat dilihat pada gambar 1, sebuah transit dipasang pada suatu titik dan rambut dipegang pada titik tertentu. Dengan benang silang tengah dibidikan pada rambut ukur sehingga tinggi T sama dengan tinggi teodolit ke tanah. Yang berikutnya ada tachimetri cara pola. Posisi horizontal dan vertikal tinggi titik detail diperoleh dari pengukuran cara pola. Langsung ikat ke titik kerangka dasar pemetaan atau titik penolong, yang juga diikat langsung dengan cara pola ke titik kerangka dasar pemetaan. Purwanijaya 2008. Untuk unsur yang diukurnya ada 4. Yang pertama ada jemput magnetis diikat ke titik detail. Yang kedua bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang ketiga sudut miring, dan yang terakhir tinggi alat di atas titik ikat. Yang kelima ada garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal di lapangan yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama, atau garis kontur adalah garis kontinu di atas peta yang memperlihatkan titik-titik di atas peta dengan ketinggian yang sama. Purwanijaya 2008. Penarikan garis kontur berdasarkan perolehan posisi titik tinggi dari lapangan. Semakin banyak titik-titik tinggi, maka akan semakin mudah dan halus penarikan garis konturnya. Nah, pada gambar 3 ini merupakan gambar pembentukan garis kontur. Selanjutnya akan paparan dari kami, yaitu bab 3 atau metodologi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada 3.1 lokasi dan waktu dari praktikum kami. Lokasi praktikum kami ini dilakukan di area gedung FTIPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan gambar berikut adalah peta sketsa wilayahnya. Kemudian waktu dari praktikum ini dilaksanakan pada rentang waktu seperti pada tabel 1. Selanjutnya itu ada prosedur praktikum. Yang pertama, dengan menggunakan patok-patok yang telah ada yang digunakan pada pengukuran sifat datar dan pengukuran poligon, didirikan alat teodolit pada titik atau patok sebagai titik ikat pada awal pengukuran, atau kita bisa sebut adalah patok pertama. Yang kedua, ketengahkan gelembung pivot dengan prinsip pergerakan 2 skrup kaki ke dalam dan keluar dan 1 skrup kaki ke kanan atau ke kiri saja. Yang ketiga, pada posisi teropong biasa diarahkan teropong titik detail 1 yang telah didirikan rambu ukur di atas target tersebut. Kemudian baca benang atas, bawah, dan tengah. Kemudian dari rambu ukur pada titik detail 1 dengan bantuan skrup asar dan halus pergerakan vertikal. Yang keempat, bacalah sudut horizontal yang menunjukkan azimut magnetis dari titik detail 1 dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau sudut zenit pada titik detail tersebut. Setelah terbaca semua data tersebut, kemudian kita pindahkan rambu ukur ke titik detail berikutnya dan lakukan hal yang sama seperti yang di atas. Kemudian pindahkan alat teodolit ke titik ikat berikutnya. Selanjutnya lakukan pengukuran tachimetri ke titik detail lainnya. Selanjutnya pengolahan data tachimetri dipindahkan dengan pengolahan data pengukuran sifat datar dan pengukuran poligon sedemikian rupa sehingga diperoleh koordinat dan tinggi titik detail yang kita cari. Yang ketiga, pengukuran tachimetri selesai. Hasil yang diperoleh dari praktek pengukuran tachimetri di lapangan adalah koordinat planimetris X dan Y, kemudian ada ketinggian Z. Titik detail yang diukur sebagai situasi daerah pengukuran untuk keperluan penggambaran titik detail dan garis-garis kontur dalam pemetaan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada metode penulisan yang kami gunakan. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Yang keempat adalah kerangka berpikir sebagai berikut. Yang kelima adalah diagram alir dari praktikum kami yang seperti ditampilkan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari praktikum kami yang akan disampaikan pertama kali oleh Ibnu Aziz Nugraha. Kepada Ibnu Aziz Nugraha saya persilakan. Baik, 4.1 yaitu hasil.
Pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami dilakukan di area gedung FPPS dengan jumlah titik yaitu 24 titik. Pada tabel 2 ditunjukkan hasil dari pengukuran titik detail tachymetry pada kelompok kami. Dapat dilihat pada tabel 2 didapatkan yaitu 3 alat, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya yaitu 4.2 yaitu pembahasan. Selanjutnya yaitu mengolah data dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Sebagai contoh perhitungan dari pengolahan data tachymetry, kelompok kami mengambil titik 1 sebagai contoh pengolahan dan perhitungan titik lainnya disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu mencari sudut Z dan A desimal dengan rumus sudut desimal sama dengan bacaan derajat ditambah bacaan menit dibagi 60 ditambah bacaan second dibagi 3600. Sebagai contohnya yaitu sudut desimal Z sama dengan 91 ditambah 52 dibagi 60 ditambah 12 bagi 3600, maka dihasilkan 91,87. Kemudian selanjutnya yaitu sudut bacaan desimal A yaitu sama dengan 232 ditambah 13 bagi 60 ditambah 50 bagi 3600, maka dihasilkan 232,231. Selanjutnya yaitu yang kedua mencari sudut I dengan rumus I sama dengan 90 dikurangi sudut vertikal. Untuk contoh perhitungannya yaitu I sama dengan 90 dikurangi 91,87, maka dihasilkan minus 1,87. Yang selanjutnya yaitu mencari D1 atau jarak 1, maka dengan rumus DABX sama dengan DAB dikali 100 dikali cos kuadrat I. Dijabarkan kembali maka dihasilkan benang atas dikurangi benang bawah dikali 100 dikali cos kuadrat I. Sebagai contoh perhitungannya yaitu jarak pertama sama dengan BA kurang BB dikali 100 kali cos kuadrat I, yaitu dihasilkan 2,13 dikurangi 1,87 dikali 100 dikali 0,999467439, maka dihasilkan 25,972342 meter. Baik, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Chandra Putra. Pada saudara Chandra, saya persilakan. Ya, selanjutnya kita akan mencari delta H dengan cara mencari delta H itu dengan rumus tinggi alat ditambah benang dalam kurung benang atas kurangi benang bawah kali 100 kali setengah kali sin 2i dikurangi BT, atau tinggi alatnya bisa kita singkat dengan TA ditambah dalam kurung BA dikurangi BB kali 50 karena tadi 100 kali setengah kali sin 2i kurangi BT. Nah, di sini ada contohnya delta H1 itu sama dengan TA tambah dalam kurung BA min BB kali 50 kali sin 2i kurangi BT, sama dengan TA yang kita dapat itu 1,4 tambah 2, dalam kurung 2,13 kurangi 1,87 dikali 50 kali min 0,32631863 min 2. Nah, hasil angka yang didapatkan yaitu minus 1,4479765997. Nah, selanjutnya kita akan mencari X dengan rumus XB sama dengan XA ditambah D DA BX sin alpha AB. Dengan untuk perhitungan X1 sama dengan XA tambah D1 sin alpha A. Sin alpha 1 sama dengan 786,549,081 ditambah 25,97234142 dikali minus 0,032631863 sama dengan 786,548,2335 meter. Selanjutnya kita akan mencari Y dengan rumus Y sama dengan YA ditambah DABX kali cos alpha AB. Dengan contoh perhitungan Y1 sama dengan YA tambah D1 cos alpha 1 sama dengan 924,086,8,176 ditambah 25,9723142 kali 0,9946739 sama dengan 924,0894134 meter. Selanjutnya kita akan mencari Z
yaitu dengan rumus ZB sama dengan tinggi awal ditambah delta HB. Dengan contoh Z1 sama dengan tinggi awal ditambah delta H1 sama dengan 939,899 tambah minus 1,447976597 sama dengan 938,4510234. Nah, selanjutnya ini kita dapat dilihat ini hasil digital tachymetry yang kelompok kami dapatkan. Baik, dan yang terakhir adalah logima, yaitu kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari hasil praktikum kelompok kami yang akan disampaikan oleh saudari Sofiana. Kepada Sofiana, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari praktik yang telah kami lakukan. Yang pertama, titik-titik detail tachymetry merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam praktek, terutama dalam pemetaan daerah yang luas dan bentuknya tidak beraturan. Alat yang digunakan untuk mengukur arah maupun mengukur jarak yaitu theodolit kompas atau BPM. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pada arah-arah garis di lapangan diukur dengan jarum kompas dan jaraknya diukur dengan benang silang diafragma pengukur jarak yang terdapat pada teropong. Selain itu, dapat diukur pula besarnya sudut tegak sehingga jarak mendatar dan beda tinggi dapat dihitung. Dengan cara ini, titik-titik detail dapat diukur dari titik penolong dan besaran-besaran yang diukur adalah azimut, jarak, dan sudut tegak. Kemudian implikasi dari praktikum yang kelompok kami lakukan yaitu metode tachymetry kerap digunakan oleh banyak pekerja karena cara pelaksanaannya yang mudah serta efisien dalam pengerjaannya. Dan penggambaran dari metode tachymetry tidak jauh berbeda dengan penggambaran metode kerangka dasar vertikal maupun kerangka dasar horizontal. Dan rekomendasi dari kelompok kami yang pertama, untuk mengeliminir kesalahan tersebut sebaiknya kita mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Dan tidak lupa sebaiknya praktikum dilakukan pada saat keadaan cerah. Dalam penggambaran baik digital maupun manual diperlukan ketelitian yang tinggi dikarenakan banyaknya angka yang ada pada data sehingga membuat kita terkadang salah dalam melihat angka pada data. Kemudian data pustaka yang kelompok kami ambil untuk membuat laporannya, yang pertama ada ARYH tahun 2017, kemudian Apriliani tahun 2019, kemudian Kementerian PUPR tahun 2017, kemudian Kusumawati Y tahun 2014, kemudian Purwamijaya tahun 2008, kemudian Rasarandi tahun 2021. Kemudian ada Carrington DP tahun 1997, kemudian Hendrik tahun 2012, kemudian Purwamijaya tahun 2008, kemudian Purwamijaya tahun 2022, kemudian Salmani 2012, dan yang terakhir Silalahi tahun 2006. Baik, kelas selesai presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili dari anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.